Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan channel Santri Bagu Official yang akan menyajikan konten-konten menarik tentang para tokoh berpengaruh, alim ulama yang berada di bumi Nusantara, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah dari salah satu tokoh karismatik yang berasal dari Pulau Lombok, salah seorang waliullah yang gemar berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok dan disertai dengan berbagai macam karomah. Tokoh ini bernama Tuan Guru Haji Badrul Islam bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu Lombok Timur, dan beliau juga saudara sebapak dari Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Mari disimak kisah selengkapnya sampai selesai. Namun sebelum itu, terus dukung channel kami agar lebih berkembang dengan cara like, komen, share, and subscribe. Meyakini adanya manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah adalah salah satu ajaran dalam agama Islam. Kekasih Allah atau yang biasa dikenal dengan waliullah adalah orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai waliullah ini, Al-Quran menjelaskan dalam surah Yunus ayat 62 yang artinya, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Putra sulung Tuan Guru Haji Umar Kelayu adalah yang beliau namakan Akar. Kita lebih sopan dan lebih takzim menyebut beliau Datu Akar atau Raden Akar. Putra beliau ini lahir pada tahun 1855 Masehi. Putra yang satu ini sejak kecil sudah menampakkan ciri yang istimewa. Ketika Raden Akar ini masih kanak-kanak, ayahanda beliau Tuan Guru Umar mendapat undangan selamatan dari seorang murid beliau. Tuan Guru Umar berniat untuk pergi sendiri, tidak membawa putra beliau yang masih kecil itu. Maksud beliau supaya Raden Akar ini tidak rewel di rumah orang yang punya gawe. Tetapi aneh, kuda penarik dokar beliau tidak mau berjalan. Kusir dokar menjadi heran dan mencoba memaksa kudanya berjalan. Tetapi kuda itu tetap saja diam, tak bergerak sedikit pun. Tuan Guru Umar akhirnya menyuruh kusir mengambil putra beliau. Raden Akar diambil dan dibawa naik dokar. Maka tanpa dibimbing, kuda itu berjalan dengan cepat. Tuan Guru Umar memaklumi bahwa putra beliau itu kelak akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Tuan Guru Umar mendidik sendiri putra-putra harapan beliau. Ternyata putra beliau itu sangat cerdas dan sangat solih, terutama putra beliau yang bernama Raden Akar ini. Putra inilah yang setelah menunaikan ibadah haji bernama Haji Badrul Islam. Kita menyebut beliau dengan gelar kehormatan Tuan Guru Haji Badrul Islam. Tuan Guru Haji Badrul Islam setelah pulang ke Lombok membuka banyak majelis taklim. Banyak murid beliau yang menjadi ulama besar, terutama di Lombok ini. Diceritakan oleh santri-santri beliau bahwa cara beliau mendidik santri yang mondok memang lain dari yang lain. Ada santri yang diajar kitab sambil memijit kaki beliau. Meskipun demikian, santri itu menjadi orang alim juga. Sahabat beliau yang akrab Tuan Guru Lopan pernah menyerahkan salah seorang keluarganya mengaji pada beliau. Anak itu bernama Ibrahim. Ibrahim dididik dengan cara seperti itu sambil memijit kaki beliau sampai beliau tertidur. Besok pagi, beliau mengajak muridnya itu pergi mencangkul untuk membuat telaga di pinggir kali. Ibrahim mengikuti beliau ke tempat kerja sambil menyandang alat kerja seperti cangkul dan lain-lain. Tuan Guru ikut mencangkul. Baju jas beliau ditaruh pada gagang cangkul yang ditegakkan pada pematang sungai. Tetapi aneh, seorang pun tak ada yang berani mengganggunya, meskipun ditaruh sampai berbulan-bulan. Kalau kira-kira jam 10, waktu sarapan sudah tiba, Tuan Guru menyuruh muridnya yang setia itu mengambil uang Rp1 di kantong baju jas dan pergi membeli daging untuk lauknya sarapan. Ibrahim mengambil uang di kantong jas. Dia dapat uang Rp1 perak. Begitulah yang dilakukan setiap hari.
Pada suatu hari, Ibrahim sudah pergi pagi seorang diri dan mulai mencangkul. Tuan guru belum datang. Dia berpikir bahwa nanti akan disuruh oleh tuan guru mengambil uang di saku baju jas beliau. Tanpa disuruh, murid itu mencoba untuk mengambil uang di saku baju seperti biasa setiap hari. Tetapi apa yang didapatnya? Bukan uang melainkan penyusut, yaitu tembakau bekas membersihkan mulut setelah nyedah atau mama dari daun sirih. Cepat dia masukkan lagi, kemudian kembali mencangkul. Akhirnya tuan guru datang, beliau berkata dengan halus, "Ibrahim, kalau belum disuruh mengambil uang, kamu tidak boleh mengambil uang sendiri dalam saku." Mendengar teguran itu, Ibrahim sangat malu. Tuan guru melepas ikan emas dan ikan karper yang banyak dalam telaga. Ketika ikan itu sudah besar, maka beliau menyuruh muridnya menangkap ikan-ikan itu, kemudian dilepas ke dalam sungai. Ibrahim bertanya, "Tuan guru, kenapa ikan ini dilepas di sungai? Kenapa kita tidak membawanya pulang?" Tuan guru menjawab, "Untuk menyenangkan hati orang yang suka mancing di sungai. Alangkah senangnya hati mereka kalau mendapat ikan yang besar waktu mereka mancing nanti. Kamu jangan menginginkan ikan itu, karena kamu sudah mendapat makanan yang lebih enak, yaitu daging. Biarlah kita berbagi rizki dengan para pemancing. Kalau begitu, kenapa tidak diberikan langsung saja kepada mereka, supaya tidak susah mancing?" Kata beliau, "Mereka juga perlu berusaha, jangan kita manjakan. Kehidupan perlu ikhtiar. Allah menyuruh kita rajin bekerja, jangan menjadi orang pemalas." Demikian baiknya budi pekerti dan kemurahan hati beliau. Yang aneh adalah beliau sering memberikan pengajian pada banyak tempat dalam satu waktu. Hal inilah yang menyebabkan murid beliau kadang-kadang bertengkar. Masing dari mereka sama mau dibenarkan, padahal semuanya memang sama benar. Nantilah setelah mereka sadar akan kewalian dan karomah tuan guru, mereka menjadi sadar dan bermaaf-maafan. Juga yang menimbulkan rasa heran karena beliau sering pergi memberikan pengajian ketika hujan lebat turun, kadang-kadang disertai angin kencang. Tetapi beliau tidak basah sedikit pun bersama murid yang mengiringi beliau. Seperti yang terjadi sekitar tahun 1934 atau 1935. Beliau bersama murid-murid beliau pergi mengadakan pengajian umum ke wilayah desa Tetebatu. Beliau berjalan kaki tanpa payung. Hujan deras mengguyur, tetapi sedikit pun beliau tidak basah bersama murid-murid yang mengiringi beliau. Setitik pun tak ada hujan yang jatuh pada badan beliau. Di antara karomah beliau juga adalah ketika ada pengemis datang memohon rizki, beliau menepuk sorbannya. Dengan kudrat dan iradat Allah, maka uang pun tiba ada di atas sorban di hadapan beliau. Lalu beliau berikan kepada pengemis itu. Tuan Guru Haji Badrul Islam selain punya rumah di Kelayu, juga beliau punya rumah di Pancor. Diceritakan bahwa pada suatu hari, TGH Badrul Islam menaruh sorbannya pada tempat yang biasa di lantai bawah rumah beliau. Sorban itu berwarna kuning tua. Oleh istri beliau Hajjah Aminah, sorban itu dijemur di pelataran lantai atas rumah beliau. Ibu Nyai Hajjah Aminah lupa mengambil sorban itu sampai waktu Isya. Sorban itu mengeluarkan sinar terang, benderang, menerangi cakrawala rumah beliau. Penduduk desa Pancor menjadi panik. Mereka mengira bahwa rumah Tuan Guru terbakar. Mereka pun berhamburan keluar sambil berteriak histeris, "Julat! Julat! Balai Julat! Kebakaran! Ada rumah terbakar!" Setelah mereka naik ke loteng, yang mereka saksikan bukan api, melainkan sorban itu bercahaya terang benderang menerangi angkasa. Mereka sangat bersyukur karena kebakaran tidak terjadi. Kepanikan segera bertukar menjadi kekaguman dan takzim betapa karomahnya Tuan Guru Haji Badrul Islam
yang menjadi junjungan umat Islam. Dikisahkan oleh Haji Umar bahwa pada suatu masa dahulu pernah ada seorang alim. Orang tempat belajar santrinya masih sangat sederhana. Bangunannya masih memakai tiang kayu dan atap alang-alang. Orang itu pernah menentang fatwa Tuan Guru Haji Badrul Islam. Apa yang terjadi sebagai akibatnya? Angin kencang datang mengamuk. Atap madrasah itu diterbangkan ke udara dan dihempaskan pada jarak kira-kira 500 meter dalam keadaan porak-poranda. Tuan Guru Haji Ishak bercerita juga bahwa dahulu ada orang alim yang menentang beliau. Allah menurunkan peringatan bagi orang alim itu. Komplek perumahannya tiba-tiba terbakar sampai ludes tak tersisa. Hanya beberapa saja dari harta benda yang dapat diselamatkan. Namun Tuan Guru Ishak tidak menjelaskan lebih lanjut apakah orang itu kapok atau tidak. Tetapi kadang yang tersebar di kalangan orang banyak bisa berbeda dengan kenyataan. Umpamanya yang banyak disampaikan kepada kita oleh saksi mata pada zaman Jepang. Ada orang yang diketahui oleh para pejuang agama dan bangsa menentang kezaliman Jepang. Ada orang yang pendiriannya abu-abu serba samar, malah lebih tampak pembelaannya terhadap Jepang, karena Jepang punya bedil. Tetapi setelah Jepang terusir dari bumi Indonesia, orang itu malah mengaku sebagai penentang Jepang nomor 1. Orang yang tidak tahu keadaan yang sebenarnya menganggapnya sebagai pahlawan. Padahal sebenarnya dia tidak lebih daripada pahlawan kesiangan, malah lebih tepat diberi gelar pahlawan kemalaman. Karomah Tuan Guru Haji Badrul Islam sangat banyak. Dari karomah beliau itu dapat kita ketahui betapa Allah sangat mencintai beliau, sehingga kalau ada orang yang tidak taat pada beliau, maka Allah menghukumnya. Apalagi kalau mereka menentang, Allah sangat mencintai beliau adalah tidak lain melainkan karena beliau tidak mau mengikuti kesenangan nafsu. Beliau mengutamakan hukum Allah serta mencari ridho Allah dan mengenyampingkan keinginan nafsu. Beliau meremehkan dunia, tidak tertarik dengan jabatan maupun kekayaan. Dan beliau terkenal sangat dermawan, bermurah hati kepada sesama. Pernah ada seorang murid beliau dari Karangkelok, Lombok Barat, datang kepada Tuan Guru. Murid itu berkata, "Tuan Guru, mohon diberikan amalan supaya saya bisa seperti Tuan Guru." Tuan Guru bisa berada pada beberapa tempat pada waktu yang sama. Tuan Guru menjawab sambil tersenyum, "Tadi pagi jam 7, kamu berada di mana?" Orang itu menjawab, "Saya masih berada di rumah di Karangkelok." "Pada jam 8, kamu berada di mana?" "Saya berada Kira di Mas Bagek." "Sekarang kamu sudah berada di sini." "Iya, saya sudah berada di sini." "Berarti kamu sudah sama dengan saya. Kamu berada di beberapa tempat." "Tetapi saya pakai mobil, bukan seperti Tuan Guru tanpa memakai miobil." "Beribadahlah dengan ikhlas, mohonlah selalu kepada Allah apa yang kamu inginkan itu." Di suatu masjid pada zaman itu, pernah ada seorang alim. Pada hari Jumat, setelah khatib selesai membaca khutbah, orang alim itu mau maju ke mimbar untuk menjadi imam. Tetapi dicegah oleh Tuan Guru Badrul Islam sambil berkata kepada orang alim itu, "Kamu jangan menjadi imam. Walaupun kamu alim, tetapi sifat takabburmu belum bisa kamu hilangkan." Pernah juga terjadi suatu peristiwa aneh. Tuan Guru seperti biasanya, setelah selesai memberikan pengajian umum pada jamaah, beliau menyuruh muridnya untuk mengimami sholat jamaah. Ketika jamaah sedang sholat, biasanya beliau berjalan-jalan di halaman masjid. Nanti apabila sholat sudah selesai dan jamaah sudah bubar, maka beliau pun pulang. Pengajian beliau meskipun sangat ramai dan tidak menggunakan pengeras suara, tetapi semua jamaah bisa mendengar pengajian beliau dengan jelas. Karena kebiasaan beliau seperti itu, maka ada 3 orang murid dekat beliau yang ingin bertanya, mengapa Tuan Guru tidak sholat
mengimami jamaah yang banyak. Ketiga orang murid beliau itu mufakat untuk menanyakan langsung hal itu kepada Tuan Guru. Ketiga orang itu pun datang kepada Tuan Guru ketika beliau sedang berada di rumah. Setelah mereka bertiga duduk di hadapan Tuan Guru, bibir mereka tidak bisa bergerak. Semua mereka terdiam, dan Tuan Guru yang sudah mengetahui tujuan muridnya sengaja membiarkan mereka tidak bisa bicara. Setelah lama mereka duduk tanpa ada yang sanggup membuka mulut untuk bertanya, Tuan Guru berkata, "Apakah kalian ingin pulang?" Mereka menjawab, "Iya Tuan Guru, kami mohon pamit." Mereka bertiga bersalaman dengan Tuan Guru, mohon pamitan. Lalu mereka bertiga pulang. Sampai di luar halaman, mereka saling salahkan karena satu pun tak ada yang berani angkat bicara. Dan kalaupun ada yang berani, tetapi lidah mereka keluh, tak bisa bicara. Mereka berjanji lagi untuk datang kedua kalinya. Ketika mereka datang untuk kedua kalinya, nasib mereka sama dengan yang pertama kali. Mereka bisu lagi, tak ada yang bisa berbicara. Lidah mereka menjadi kelu. Akhirnya Tuan Guru pula yang berkata kepada mereka, sehingga mereka mohon pamit. Sampai di luar halaman, mereka saling salahkan lagi. Kemudian mereka berjanji untuk datang lagi ketiga kalinya. Pada kali yang ketiga ini, lidah mereka pun kelu juga, sehingga mereka tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dalam keadaan demikian, Tuan Guru menyuruh orang yang pertama dari mereka memejamkan mata selama kira-kira 1 menit. Yang kedua, disuruh memejamkan mata selama kira-kira 2 menit. Dan yang terakhir, disuruh memejamkan mata selama kira-kira 3 menit. Tuan Guru bertanya kepada orang yang pertama, "Apa yang kamu lihat ketika kamu memejamkan matamu tadi?" Orang itu menjawab, "Saya melihat bahwa saya berada di suatu tempat yang sangat asing bagi saya. Di sana ada masjid yang sangat luas dan bersih. Masjid itu penuh dengan ulama yang soleh-soleh. Tidak ada satu orang pun yang berbicara, semuanya sedang beribadah. Ada yang sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca sholawat, ada yang zikir, ada yang berdoa, dan lain-lain. Kalau waktu sholat telah tiba, tanpa diberi komentar, muazin segera adzan. Kemudian ulama itu semua sholat sunat. Sesudah itu, muazin tadi segera iqomat dan langsung sholat berjamaah. Yang menjadi imam setiap sholat jamaah adalah pelungguh, Tuan Guru saja, tidak pernah orang lain. Tuan Guru bertanya, "Berapa lama kamu di sana?" Orang itu menjawab, "Seminggu lamanya saya di sana, Tuan Guru." Tuan Guru bertanya lagi, "Siapa yang menjadi khotib dan imam ketika sholat Jumat?" Orang itu menjawab, "Yang menjadi khotib dan imam adalah pelungguh, Tuan Guru saja." Yang kedua ditanya seperti itu juga oleh Tuan Guru dan jawabannya sama. Hanya saja yang kedua menceritakan bahwa dia berada di sana selama 2 minggu, sehingga ia dapat melakukan sholat Jumat sampai 2 kali. Dan selalu yang menjadi imam dalam setiap sholat adalah Tuan Guru Haji Badrul Islam. Begitu juga yang menjadi khotib dan imam dalam setiap sholat Jumat. Yang ketiga ditanya oleh Tuan Guru. Dia juga menjawab dengan jawaban yang sama. Hanya lamanya yang sampai 3 minggu, sehingga ia dapat sholat Jumat sampai 3 kali. Dalam semua sholat selalu Tuan Guru Haji Badrul Islam yang menjadi imam. Dan untuk sholat Jumat yang 3 kali selalu yang menjadi khotib dan imam adalah Tuan Guru Haji Badrul Islam saja. Kemudian Tuan Guru Haji Badrul Islam berkata kepada ketiga orang muridnya itu, "Kita tidak boleh berprasangka buruk. Jangan menuduh orang tidak sholat, kecuali orang yang durhaka kepada Allah yang betul tidak sholat. Karena sebagian orang sholat di masjid tertentu yang tidak kamu ketahui tempatnya." Ketiga orang murid beliau merasa sangat takut, akan kualat dan malu karena menyangka Tuan Guru tidak sholat. Mereka mohon maaf pada Tuan Guru dan langsung mohon pamit. Mereka keluar. Sampai di luar halaman, mereka saling salahkan lagi karena mereka menyangka Tuan Guru tidak sholat. Mereka tobat
dan tidak berani lagi menuduh Tuan Guru tidak sholat, karena para waliullah punya masjid khusus tempat beliau sholat. Tetapi di mana masjid para waliullah itu, kita tidak tahu. Kita bisa membayangkan betapa Allah memuliakan walinya. Untuk membela waliullah, maka Allah menjadikan waktu yang singkat pada pandangan kita, tetapi panjang dalam pandangan orang lain. Sehingga ketika mereka memejamkan mata cuma dalam waktu 1 menit, mereka merasakannya seminggu. Dalam waktu yang singkat bagi kita itu, mereka merasa dapat melaksanakan sekian banyak kewajiban. Allah Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau Allah menghendaki. Mirip sekali dengan seorang khadam masjid pada zaman dahulu. Dia bingung dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Perjalanan yang begitu panjang, yang tak pernah dialami oleh siapapun, termasuk oleh malaikat Jibril sekalipun. Tetapi oleh baginda Rasulullah ditempuh dalam tempo kira-kira 4 jam saja. Allah memberi petunjuk kepadanya. Dia diberikan waktu yang cukup panjang sampai kira 10 tahun lamanya. Kelaminnya diubah oleh Allah menjadi wanita. Ia kawin sampai ia mempunyai anak di tempat yang sangat jauh dari negerinya. Kemudian setelah ia kembali kepada istri dan anak-anaknya, ia dikembalikan lagi oleh Allah menjadi laki-laki. Waktu yang 10 tahun itu bagi dirinya cukup lama, tetapi bagi istri dan anak-anaknya hanya beberapa menit saja. Sehingga burung merpati yang dia sembelih sewaktu ia akan ke masjid masih bisa bergerak belum mati. Allah Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Ini bukan dongeng, tetapi kenyataan. Aneh, tetapi nyata. Tuan Guru Haji Badrul Islam sangat akrab dengan Tuan Guru Haji Soleh Lopan dan Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq Karangkelok. Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq pernah mohon kepada Tuan Guru Haji Badrul Islam supaya beliau membacakan talqin bila mana nanti beliau wafat. Begitu pula Tuan Guru Lopan pernah memohon supaya dibacakan talqin oleh beliau. Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq wafat kira tahun 1940 Masehi. Para jamaah dan murid beliau ramai sekali menghadiri jenazah beliau. Ketika pemakaman sudah hampir selesai, Tuan Guru Haji Badrul Islam yang akan membaca talqin belum juga rauh hadir, sampai keluarga menyiapkan wakil untuk membacakan talqin. Tetapi begitu pemakaman selesai, Tuan Guru Haji Badrul Islam sudah berada di tempat pemakaman. Dari mana beliau datang, tidak ada orang yang melihat. Secara tiba beliau sudah ada di makam. Beliau langsung membaca talqin sesuai dengan wasiat Tuan Guru Muhammad Siddiq. Begitu pula lah ketika wafatnya Tuan Guru Haji Soleh Lopan, sebagaimana diceritakan dalam riwayat Tuan Guru Haji Soleh yang bermakam di makam Ketah. Tuan Guru Lopan wafat pada tahun 1942. Yang membacakan beliau talqin adalah Tuan Guru Haji Badrul Islam, sesuai dengan wasiat beliau. Tuan Guru Haji Badrul Islam wafat. Meskipun beliau kita katakan wafat, tetapi dalam hakikatnya para waliullah itu hanya pindah alam. Seorang murid beliau yang sangat setia bernama Mustafa, yang akhirnya Mustafa ini menjadi menantu beliau, disuruh oleh beliau memijit cokor kaki beliau seperti biasanya, sampai beliau tertidur. Pada malam kewafatan beliau, Mustafa memijit cokor beliau sambil diberikan fatwa agama. Malam itu memang terasa agak lain dengan malam sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba Mustafa melihat sinar terang sebesar buah kelapa keluar dari kening beliau. Meskipun cahaya itu terang, tetapi tidak membuat mata silau yang memandangnya. Cahaya itu naik ke angkasa, menembus plafon rumah beliau, sampai tak tampak lagi di cakrawala. Mustafa tidak lagi mendengar suara beliau memberi pengajian. Dia perhatikan jasad beliau. Ternyata sudah wafat. Beliau sudah tiada, sudah menghadap pencipta yang mencintai beliau. Tampak sekali betapa Allah memuliakan beliau.
Sinar tanda ridho ilahi memancar dari kening beliau, mengiringi kepergian beliau ke alam lain. Terlepas dari ikatan dunia ini, beliau lahir pada tahun 1855 dan wafat pada tahun 1944 dalam usia 89 tahun dengan perhitungan tahun Masehi, tetapi menjadi 91 tahun dengan perhitungan tahun Islam. Beliau sudah mengabdikan hayatnya untuk berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Allah. Entah berapa ribu jamaah yang mengiringi kepergian beliau ke tempat peristirahatan, sehingga layon, jenazah, beliau tidak bisa dibawa dengan keranda. Semua murid beliau ingin melepas rasa rindu dan kepergian orang alim guru mereka, sehingga layon beliau pindah dari beberapa tangan ke tangan yang lain, dari tempat kediaman beliau sampai di Masjid Pancor. Beliau dimakamkan di depan mimbar Masjid Jami' Pancor. Maka masyhurlah beliau dengan gelar kehormatan Ilang Mimbar. Meskipun beliau telah tiada, tetapi nama harum beliau tetap menghiasi sanubari murid beliau. Karomah beliau kerap kali diperlihatkan oleh Allah. Jamaah yang sedang sholat maghrib di Masjid Pancor sering melihat cahaya terang benderang keluar dari makam beliau, lalu naik ke angkasa menembus langit biru, menghadap pencipta alam semesta. Beliaulah pembuka desa Pancor, sehingga dikenal oleh umat Islam dari zaman dahulu. Meskipun beliau tidak ingin agungkan oleh orang, tetapi kemuliaan dan karomahnya tetap diingat dan dikenang, tak terlupakan sepanjang masa. Adapun putra-putra Tuan Guru Haji Badrul Islam yang mewarisi kealiman dan karomah beliau cukup banyak. Di antara putra-putra yang melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau adalah Tuan Guru Haji Izzuddin, yang terkenal juga dengan nama Tuan Guru Haji Ma'ruf. Putra beliau ini yang beribu putri Raden Mehram. Dari istri beliau ini lahir juga putra belayu yang bernama Tuan Guru Haji Umar dan Tuan Guru Haji Izzuddin. Tuan Guru Haji Izzuddin terkenal dengan gelar Datuk Rakam. Beliau juga mempunyai banyak karomah, antara lain karomah beliau. Apabila ada orang kehilangan sesuatu, beliau sering ditanya oleh orang yang kehilangan itu. Beliau mengatakan, "Cari barangmu di sana." Beliau menyebut suatu tempat. Beliau mengetahui tempat barang yang hilang ditaruh. Kalau dicari di tempat yang beliau tunjukkan itu, maka barang itu kedapatan di tempat itu. Beliau pernah diundang menghadiri suatu upacara di Tanjung. Beliau naik mobil diiringi oleh Tuan Guru Haji Mutawali dan Tuan Guru Haji Mansur. Sopir beliau bernama Sulaiman. Dalam perjalanan ke Tanjung, mobil menempuh jalan sempit yang tidak mungkin dilalui dengan mobil. Kalau akan dipaksa juga, maka mobil bisa jatuh. Tuan Guru menyuruh sopir jalan terus meskipun jalan sempit. Tetapi rupanya sopir itu ragu, dia was-was, tidak yakin dengan perintah Tuan Guru. Maka sewaktu mobil menyeberang, ia langsung jatuh ke tempat yang cukup berbahaya. Tampaklah di sini karomah Tuan Guru Haji Izzuddin. Mobil itu tidak cacat dan semua penumpang tidak ada yang menderita sedikit pun. Tuan Guru Haji Izzuddin keluar dari mobil bersama semua murid-murid beliau. Tuan Guru mengajak semua murid-muridnya ke warung untuk minum kopi. Setelah selesai minum kopi, beliau mengajak semua murid-muridnya kembali menuju ke mobil yang jatuh tadi. Mobil itu sudah berada di atas jalan dalam keadaan selamat, tidak kotor dan tidak pula cacat. Maka beliau melanjutkan perjalanan ke Tanjung. Tuan Guru Haji Izzuddin wafat pada tahun 1966. Beliau telah wafat, tetapi nama harum beliau tetap melekat dalam sanubari umat Islam, terutama sekali murid beliau. Makam Tuan Guru Haji Badrul Islam bersama keluarga beliau berada di depan mimbar Masjid Jami' Pancor.